sekalian, bertemu lagi bersama Ibu Feni di Borana Baban di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas materi yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi, di mana terdapat poin materi yaitu gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks, dan juga terdapat poin pembelajaran yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Ibu harap kalian telah memahami materi tersebut, dan untuk pertemuan minggu yang ini kita akan membahas yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi ini sangat banyak ya anak-anak. Contohnya pada saat kalian berbicara, kalian jadi lebih baik lagi, kalian bisa menelaah bahasa kalian. Kemudian juga nanti apabila kalian akan ada yang menjadi seorang editor, kalian bisa menyunting struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi, baik yang itu kalian dengar ataupun yang kalian baca. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih jauh, adapun tujuan pembelajaran kita ialah di sini yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau yang kalian baca. Baiklah anak-anak, pokok pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini ialah menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian menyimak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan materi. Di sini, teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dan jenis teks lainnya. Yang pertama yaitu struktur teks eksposisi. Anak-anak, perhatikan contoh teks eksposisi yang telah dipelajari pada bagian terdahulu. Tampak bahwa teks-teks eksposisi tersebut terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Bagian struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis, yaitu berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian struktur teks eksposisi yang kedua yaitu rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Nah, anak-anak, adapun struktur teks eksposisi yang terakhir ialah penegasan ulang, sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Anak-anak sekalian, berikut contoh analisis struktur untuk teks berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Nah, adapun struktur tesis dalam teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram ialah jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Adapun alasan mengapa ia menjadi tesis dalam unsur struktur teks eksposisi ialah karena pada bagian itu disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Pada struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, kutipan tersebut merupakan contoh argumen. Argumen atau pendapat yang ada dalam teks Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebaliknya kecenderungan justru semakin memburuk. Yang ketiga ialah kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Yang keempat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan.
Kemudian yang kelima atau yang terakhir, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Kemudian, struktur penegasan kembali pada teks yang berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram ialah, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata, kedua masalah itu belum cukup. Kemudian kebijakan tersebut jelas semakin. Baiklah anak-anak, demikian pemaparan materi untuk poin yang pertama, yaitu struktur teks eksposisi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan kalian menyimak pemaparan materi berikut ini. Nah, anak-anak, poin pembahasan kita yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Anak-anak, perhatikan kembali kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya, teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Teks tersebut pun memiliki kaidah-kaidah kebahasaannya yang khusus sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah seperti yang bertanda warna merah, yaitu penambangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, perhatikan pada kalimat yang bertanda warna merah. Misalnya jika, sebab, karena, demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, selain itu juga dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Seperti contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan kata namun. Nah, kemudian untuk yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Seperti, kalian perhatikan yang bertanda warna merah. Contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, untuk yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Baiklah anak-anak, demikian pemaparan materi dalam video pembelajaran kali ini. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah dalam sebuah struktur teks eksposisi terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama yaitu terdapat bagian tesis, kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen, kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penegasan kembali. Nah, selanjutnya yaitu di dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Nah, yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Kemudian menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal. Nah, selanjutnya menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan, merujuk pada pendapat. Nah, kemudian yang terakhir ialah menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, semoga materi dalam video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan selalu semangat. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Salam sehat.